Muncul ya? Oke, udah muncul, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sutikno. Saya pada kesempatan saat ini saya mencoba memaparkan mengenai penguatan kapasitas. Pengertian dari penguatan adalah suatu proses atau upaya yang sistematis menjadikan lembaga atau masyarakat menjadi lebih baik, dinamis, berdaya, dan kuat dalam menghadapi berbagai pemenuhan kebutuhan dan tantangan atau hambatan yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Sementara pengertian dari penguatan kapasitas adalah merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi, dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Menurut Sukono tahun 2002, penguatan kapasitas berarti perubahan perilaku untuk meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, keuangan, dan budaya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan, dan mengantisipasi perubahan. Sementara menurut Rubin dan Rubin tahun 1992, pengembangan kapasitas adalah bagaimana menciptakan kemampuan untuk menemukan kekurangan yang ada pada dirinya dan upaya untuk meningkatkan kekurangan tersebut. Tujuan dari peningkatan kapasitas adalah yang pertama, penguatan individu, organisasi, dan masyarakat. Yang kedua, terbentuknya model pengembangan kapasitas dan program. Yang ketiga, terbangunnya sinergi perilaku dan kelembagaan. Prinsip peningkatan kapasitas building. Yang pertama, prinsip peningkatan kapasitas. Yang pertama, bersifat multidimensi. Kedua, berorientasi jangka panjang. Ketiga, melibatkan multi stakeholder. Yang keempat, bersifat demand driven atau didasarkan pada analis kebutuhan spesifik suatu daerah. Yang kelima, mengacu pada kebijakan nasional dan harus sejalan dengan prioritas dan program. Pelaku peningkatan kapasitas yang pertama yaitu konsultan, kemudian training penasihat atau manajer anggota dari tim agen perubahan, dan ketiga profesional di pemerintahan, organisasi, swasta, dan berbagai pihak lainnya. Cara penguatan kapasitas. Pelatihan merupakan komponen yang penting dalam penguatan kapasitas karena pelatihan dapat meningkatkan keahlian, kompetensi para individu. Namun pelatihan dapat efektif jika berlangsung dalam 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan sistem, yaitu kerangka perubahan kerangka peraturan, kebijakan, dan kondisi lingkungan yang mendukung atau menghambat pencapaian tujuan tertentu. Yang kedua, tingkatan kelembagaan, yaitu pada struktur organisasi, pengambilan keputusan, tata cara mekanisme kerja, instrumen pengelolaan, hubungan, dan jaringan antar organisasi. Kemudian yang ketiga, pada tingkatan individu, yaitu kualifikasi individu, pengetahuan, sikap, etos kerja, motivasi, dan motivasi dari orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Cara penguatan kapasitas yaitu pertama, melalui level individu dengan meningkatkan pengetahuan, skill, kompetensi, dan etika kerja. Dalam level organisasi yaitu dengan mengembangkan sumber daya kelembagaan, tata laksana, struktur organisasi, pengambilan keputusan yang meliputi peningkatan perbaikan pada struktur kelembagaan, proses pembuatan keputusan, prosedur dan mekanisme kerja, dan relasi antar lembaga. Kemudian pada level sistem yaitu dengan perbaikan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan organisasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak.